wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Chandra dari Tik Bipagi. Di sini saya akan membahas mengenai Context Free Grammar atau CFG. CFG atau Context Free Grammar adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi dalam bentuk A menurunkan B, di mana A adalah pemproduksi dan B adalah hasil produksi. Batasannya hanyalah ruas kiri adalah sebuah simbol variabel, dan pada ruas kanan bisa berupa terminal, simbol, variabel, ataupun epsilon. Contoh aturan produksi yang termasuk CFG adalah seperti berikut ini. X menurunkan B kecil Y besar atau Z besar A kecil. Y menurunkan A kecil Y besar atau B kecil. Z menurunkan B kecil Z atau epsilon. CFG juga merupakan tata bahasa yang mempunyai tujuan sama seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan suatu untai-untai dalam sebuah bahasa. CFG perlu disederhanakan dengan tujuan untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi tak berarti. Berikut merupakan langkah-langkah dalam melakukan penyederhanaan CFG. Ada 3 langkah, yaitu eliminasi epsilon production, eliminasi unit production, eliminasi useless symbol. Berikut contoh penyederhanaan CFG. Di sini ada A menurunkan C kecil A besar B besar atau A kecil B kecil. B menurunkan B besar A kecil C besar atau C besar. C menurunkan B kecil C atau epsilon. Kita menggunakan step 1, yaitu eliminasi epsilon production. Dengan cara hilangkan semua hasil produksi yang epsilon. Jika X menurunkan epsilon, maka S adalah nullable. Jika Y menurunkan X, maka Y adalah nullable. Jika Z menurunkan X besar A kecil, maka Z menurunkan A kecil. Khususnya yaitu A menurunkan C kecil A besar B besar atau A kecil B kecil, atau juga C kecil A besar, dan B menurunkan B besar A kecil C besar atau C besar, atau B besar A kecil, atau A kecil C besar atau A kecil. C menurunkan B kecil C besar atau B kecil. Step 2 yaitu eliminasi unit production. Jika ada hasil produksi yang terdiri dari satu variabel, maka hasil produksi tersebut disubstitusikan dengan hasil produksi dari grammar, di mana variabel tersebut menjadi pemproduksi. Di sini ada A menurunkan C kecil A besar B besar atau A kecil B kecil atau C kecil A besar, dan B menurunkan B besar A kecil C besar atau B kecil C besar, atau juga B kecil atau B besar A kecil atau A kecil C besar atau A kecil. C menurunkan B kecil C besar atau B kecil. Step 3 yaitu eliminasi useless symbol. Uji generate. Jika X menurunkan Y, Z, Y menurunkan A kecil, Z menurunkan B kecil, maka X, Y, Z lolos uji generate. Jika M menurunkan PQ, P menurunkan A kecil, Q menurunkan QQ, maka M dan Q tidak lolos uji generate. Uji reachable. Jika S menurunkan TU, di mana S adalah start symbol, maka T dan U lolos uji reachable. Final result. A menurunkan C kecil A besar B besar, atau A kecil B kecil, atau C kecil A besar. B menurunkan B besar A kecil C besar, atau B kecil C besar, atau B kecil, atau B besar A kecil, atau A kecil C besar, atau A kecil. C menurunkan B kecil C besar atau B kecil.
Proses parsing. Proses parsing adalah proses pembacaan string dalam bahasa sesuai CFG. Proses ini harus mematuhi aturan produksi dalam CFG tersebut. Pohon sintaks atau pohon penurunan berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string atau untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Terdapat CFG dengan aturan produksi bagi berikut dengan simbol awal S. S menurunkan AB, A menurunkan A kecil A besar atau A kecil, B menurunkan B kecil B besar atau B kecil. Untai atau string yang akan dicari A kecil A kecil, B kecil B kecil B kecil, yaitu A-nya 2 dan B-nya 3. Kita membuat S-nya dulu, lalu S menurunkan A besar B besar, A menurunkan A kecil A besar. Di sini kita sudah dapat yang A, terdapat A yang pertama. Lalu B menurunkan B kecil B besar. Di sini kita dapat B yang pertama. Baru A menurunkan A kecil. Di sini kita dapat A yang kedua dan B menurunkan B kecil B besar. Ini kita juga dapat yang B yang kedua. Lalu kita mencari B yang terakhir, kita dari B menurunkan B kecil. Maka kita akan dapat B yang terakhir. Proses penurunan atau parsing. Proses penurunan ini ada menggunakan dua metode, yaitu penurunan terkini atau leftmost derivation. Simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu. Yang kedua, penurunan tekanan atau rightmost derivation. Simbol variabel tekanan yang diperluas terlebih dahulu. Misal, Kramer sebagai berikut. S menurunkan A kecil A besar S atau A kecil. A menurunkan S B kecil A atau B kecil A kecil. Bagaimana memperoleh string A, B, B, A. A-nya 4 dan B-nya 2. Pertama kita membuat S-nya dulu. Lalu S menurunkan A kecil A besar dan S. Baru kita menggunakan penurunan terkini derivation. Ini kita menggunakan yang terkiri dulu, yaitu menggunakan A. A menurunkan S besar B kecil dan A besar. Lalu S menurunkan A kecil dan A menurunkan B kecil A kecil. Terakhir kita mencari A yang kecil. Kita turunkan S menurunkan A kecil. Penurunan terkiri yaitu S menurunkan A kecil A besar dan S. Lalu A menurunkan A kecil S besar B kecil A besar dan S. Lalu menurunkan A kecil B kecil A besar dan S. Selanjutnya akan menurunkan A kecil B kecil B kecil A kecil dan S. Terakhir dia akan menurunkan A kecil B kecil B kecil A kecil A kecil. Yang kedua kita akan menggunakan penurunan tekanan. Kita membuat S-nya dulu. S akan menurunkan A kecil A besar dan S. Karena turun tekanan, jadi kita menggunakan yang tekanan dulu, yaitu menggunakan S. Dia akan menurunkan A kecil. Karena penurunan tekanan sudah habis, yang kiri kita gunakan A menurunkan S besar B kecil A besar. Lalu A menurunkan B kecil A kecil. Dan kita terakhir menurunkan S menurunkan A kecil. Penurunan tekanan yaitu S menurunkan A kecil A besar dan S, lalu menurunkan A kecil A besar dan A kecil, lalu selanjutnya dia akan menurunkan A kecil S besar B, A besar A kecil. Selanjutnya dia akan menurunkan A kecil A besar B kecil B kecil A kecil A kecil. Terakhir dia akan menunjukkan A kecil B kecil B kecil A kecil A kecil. Lalu sini ada ambiguitas.
Ambiguitas terjadi bila terdapat lebih dari satu paham penurunan yang berbeda untuk memperoleh suatu string. Misalkan terdapat tata bahasa sebagai berikut. S menurunkan A atau B. A menurunkan A kecil, B menurunkan A kecil. Untuk memperoleh untai A, bisa terdapat dua cara penurunan bagi berikut. S menurunkan A menurunkan A kecil. Selanjutnya, S menurunkan B menurunkan A kecil.